Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di video lanjutan dari pembahasan kita tentang kriptografi. Di sini kita akan membahas tentang key distribution. Nah, jadi masalah yang besar ketika kita berusaha untuk mendistribusikan key kepada pihak yang akan kita ajak berkomunikasi, gitu ya. Terutama dalam hal ini untuk symmetric cryptography, karena untuk kriptografi asimetris itu nggak masalah, kita bisa membuka public key ke khalayak luas, gitu ya, kepada masyarakat. Kita taruh di internet secara terbuka, itu nggak masalah, setiap orang bisa download, nggak masalah. Tapi yang penting private key-nya kita tetap pegang rahasia. Nah, yang jadi masalah adalah kriptografi simetris. Bagaimana kita akan memberikan key yang kita pilih kepada orang yang akan kita ajak komunikasi? Kan kita sudah membahas tentang pentingnya ephemeral key, yaitu key sekali pakai, kira-kira seperti itu ya. Setiap kali kita akan komunikasi, kita harus memilih key baru, itu disebut dengan ephemeral key. Itu terutama ya dalam hal ini untuk memilih key yang simetris. Kenapa? Karena untuk komunikasi, untuk data yang banyak atau pesan yang banyak, itu kriptografi simetris jauh lebih menguntungkan karena dia cepat, gitu. Nah, komunikasi aman kalau key itu sudah dimiliki oleh pihak-pihak terkait. Bagaimana caranya? Ya, paling mudah itu kita kirimkan secara fisik. Itu yang paling mudah. Kita benar-benar kita ingin berkomunikasi dengan si X, ya kita ketemu langsung dengan dia. Kita kasihkan, nih, ini key yang akan kita gunakan nanti. Nah, tapi ini jadi masalah. Kalau lokasi orangnya dekat, nggak apa-apa. Tapi kalau lokasi orangnya jauh, padahal kita dituntut untuk memilih key baru untuk setiap kali kita akan berkomunikasi, untuk setiap sesi. Nah, kalau beda kota kan jadi repot. Kalau gitu, mungkin ada yang berpikir, kalau gitu ini berarti lebih cocok untuk yang jarak dekat saja. Loh, kalau jarak dekat, lalu untuk apa komunikasi dengan cara seperti ini? Mending ketemu langsung komunikasi, langsung ngobrol gitu aja. Nggak usah repot-repot pakai kriptografi ini segala macam. Itu kalau memang jaraknya dekat. Tapi kan ini cara komunikasi rahasia seperti ini kan dibuat untuk komunikasi jarak jauh, untuk supaya lebih cepat, lebih praktis, dan lain sebagainya. Nah, kalau sekarang setiap kali untuk melakukan komunikasi, setiap kali akan melakukan komunikasi harus ketemu dulu dan sekedar untuk memberikan key, kan ya nggak jadi solusi, malah jadi masalah baru gitu. Nah, itu yang jadi masalah gitu. Kalau nggak ketemu langsung, gimana caranya supaya key yang digunakan, supaya setiap pihak yang ingin berkomunikasi itu bisa memiliki key yang sama? Bagaimana caranya? Oke. Nah, itu kalau untuk yang simetrik, tadi masalahnya seperti itu ya. Kita harus ketemu, atau kalau jarak jauh yang kita nggak bisa ketemu, ya itu yang jadi masalah besar. Kalau untuk asimetrik, sekali lagi, nggak ada masalah. Kenapa? Karena public key dengan mudahnya kita bisa memberikan ke muka umum gitu, public key, tidak harus disimpan rahasia. Oke. Nah,
Oke, maaf ini animasinya agak problem. Oke. Nah, karena ada dua problem seperti tadi, simetris kita kesulitan ngasih key-nya tapi cepat, lalu asimetris itu mudah kita menebar key-nya nggak masalah, tapi asimetris tidak untuk komunikasi intens dalam waktu yang lama dan data yang banyak karena lambat gitu ya. Akhirnya biasanya yang banyak digunakan itu adalah metode gabungan, atau di sini saya sebut sebagai metode hybrid gitu ya. Nah, gimana caranya? Jadi kriptografi asimetris itu digunakan hanya di awal sesi komunikasi saja, sekedar satu untuk memastikan bahwa pihak yang kita ajak komunikasi itu memang betul pihak yang berhak untuk melakukan autentikasi, itu satu ya. Dan dua, digunakan untuk membuat atau memilih key yang akan digunakan selanjutnya sepanjang sesi komunikasi itu, sepanjang sesi nanti komunikasi selanjutnya nanti menggunakan enkripsi simetris. Jadi awal saja menggunakan enkripsi asimetris untuk melakukan autentikasi pihak lawan dan untuk memilih key yang akan digunakan dalam komunikasi menggunakan enkripsi simetris gitu ya. Jadi ada dua bagian besar dalam satu sesi komunikasi. Setiap sesi ini bagian awalnya menggunakan asimetris, lalu setelah itu sampai seterusnya menggunakan kriptografi simetris sampai sesi komunikasi itu selesai. Kira-kira seperti itu. Nah, itu ada nanti implementasinya ada berbagai macam bentuk ini metode hybrid ini. Salah satunya adalah dengan key exchange atau agreement protocol. Nah, jadi ketika tadi saya jelaskan bahwa hanya di awal itu kriptografi asimetrisnya hanya di awal digunakan, lalu itu digunakan untuk memilih key yang simetris seperti itu ya. Nah, ini kira-kira bisa digunakan seperti ini caranya. Ini kalau menggunakan orang-orang biasa menyebutkan sebagai RSA key exchange gitu ya. Ini maaf animasinya bermasalah. Jadi langkahnya seperti ini. Misalnya katakanlah si Alice ingin berkomunikasi dengan Bob. Lalu Alice punya sepasang key RSA, public dan private. Nah, public key tadi kan public key itu tidak perlu dijaga kerahasiaannya, bisa diberikan ke umum, ditaruh di internet dan lain sebagainya. Ya, Alice bisa mengirimkan itu kepada si Bob atau mungkin sekedar ditaruh di internet gitu saja. Nah, ketika si Bob ingin berkomunikasi dengan Alice, maka si Bob tinggal mendownload tadi public key milik Alice. Lalu Bob akan memilih atau membuat key simetris, key untuk kriptografi simetris itu Bob akan membuat. Nah, itu ephemeral key-nya di situ. Jadi dibuat ketika Bob ingin berkomunikasi dengan Alice, Bob akan membuat sebuah ephemeral key yang akan digunakan untuk kriptografi simetris gitu ya. Lalu Bob akan mengenkripsi key tadi menggunakan public key milik Alice. Lalu Bob mengirimkan pesan itu yang berisi ephemeral key tadi yang sudah dienkripsi, dikirimkan ke Alice. Hanya Alice yang bisa menerima dan membaca ephemeral key itu, karena hanya Alice yang punya private key-nya. Nah, ketika Alice menerima pesan dari Bob,
dia melakukan dekripsi terhadap pesan itu, akhirnya dia mendapatkan ephemeral key yang tadi sudah dibuat oleh Bob. Nah, dengan demikian maka untuk selanjutnya Alice dan Bob bisa melakukan komunikasi menggunakan ephemeral key yang sudah dibuat oleh Bob tadi. Ini biasa disebut sebagai RSA Key Exchange. Nah, pada prakteknya RSA Key Exchange ini ditemukan sebuah kelemahan. Kita tidak akan membahas sampai ke sana detailnya seperti apa. Tapi pada akhirnya ini tidak lagi disarankan untuk digunakan karena dengan metode tertentu itu ini bisa dibobol dalam tanda petik. RSA Key Exchange ini tingkat keamanannya bisa dibilang sudah agak mengkhawatirkan, kira-kira seperti itu. Jadi tidak lagi menggunakan RSA Key Exchange, tidak disarankan lagi untuk digunakan. Walaupun tadi ketika kita berpikir loh ini kan seharusnya aman, iya. Tapi ada metode di luar sana untuk menyerang RSA Key Exchange ini ada, dan itu tidak lagi disarankan. Oke, itu RSA Key Exchange ini adalah salah satu metode untuk bertukar key seperti tadi supaya key symmetric key bisa dimiliki oleh pihak-pihak yang ingin berkomunikasi. Ini salah satu. Ada metode yang lain yaitu yang disebut dengan Diffie-Hellman Key Exchange. Nah, ini agak unik ceritanya Diffie-Hellman Key Exchange ini. Jadi seperti ini. Ketika Anda bisa lihat itu ya gambar yang di sebelah kanan. Ketika Alice dan Bob punya warna yang satu sama lain, mereka nggak tahu. Misalnya Alice itu ya di bagian di tabung yang kedua yang ada tulisannya Secret Colors. Itu kan Alice punya warna, sebut saja itu warna merah misalnya ya, dan Bob punya warna teal atau turquoise gitu kira-kira. Itu yang di baris yang kedua yang secret colors itu. Oke, Alice punya warna pilihannya dia dan Bob punya warna juga pilihannya dia. Ini kalau kita analogikan dengan warna atau cat gitu ya. Nah, lalu mereka sudah sepakat, katakanlah mereka setuju untuk menggunakan warna yang mereka ketahui bersama. Misalnya Alice dan Bob setuju menggunakan warna kuning. Nah, warna kuning ini Alice dan Bob sama-sama tahu. Tapi warna warna merah dan warna teal tadi itu atau turquoise itu pasangannya tidak tahu. Jadi hanya Alice yang tahu warna merah itu dan hanya Bob yang tahu tentang warna teal tadi. Nah, kira-kira seperti itu ya. Nah, satu hal yang unik adalah bisa dilihat di gambar itu, ketika warna kuning dengan warna merah itu dicampur, jadinya warna seperti warna krem kalau di situ contohnya ya. Dan ketika warna kuning dan warna teal itu dicampur, hasilnya ternyata warna biru. Nah, hasil campuran tadi, Alice tadi mencampur warna, Bob mencampur warna. Nah, hasil warna tadi, krem dan warna biru itu dikirimkan ke lawannya. Jadi Alice mengirimkan warna krem tadi ke Bob, dan Bob mengirimkan warna biru tadi ke Alice. Nah, setelah masing-masing menerima, itu proses berlanjut. Alice yang sudah menerima warna biru tadi itu mencampur warna biru dengan warna rahasia miliknya, yaitu warna merah. Hasilnya warna
coklat, seperti itu. Nah, sebaliknya Bob juga melakukan hal yang sama. Bob menerima warna krem dicampur dengan warna teal atau warna turquoise miliknya, itu hasilnya juga warna coklat. Hasil akhirnya warnanya sama. Kenapa bisa seperti itu? Ya, kalau Anda lihat secara garis besar, itu kan sebenarnya kan proses warna yang dicampurkan sama. Kuning ditambah merah ditambah teal. Di kedua sisi itu warna yang dicampurkan sama. Jadi sebelah kiri atas itu kuning dicampur dengan merah, lalu mengalir ke kanan bawah dicampur dengan teal, gitu kan ya? Oke, sebaliknya di sebelah kanan atas kuning dicampur dengan teal, lalu di kiri bawah dicampur dengan merah. Jadi warna yang dicampur itu sama sebenarnya. Kuning ditambah merah ditambah dengan teal. Wajar kalau hasil akhirnya warnanya sama. Nah, ini berdasarkan analogi ini, kira-kira ini bisa jadi gambaran bagaimana Diffie-Hellman key exchange itu bekerja. Ini bisa dilihat dari sini, dari skenario pencampuran cat itu tadi, bahwa Bob tidak perlu tahu warna rahasia apa yang dipilih oleh Alice. Alice juga tidak perlu tahu warna rahasia apa yang dipilih oleh Bob. Yang penting adalah di akhir proses mereka memiliki warna yang sama, yaitu warna coklat tadi. Nah, ini ibaratnya seperti gini, Alice memiliki key rahasia tersendiri, ibaratnya warna merah tadi ya, dan Bob memiliki sebuah key rahasia juga, warna teal atau warna turquoise tadi. Nah, itu lawan komunikasinya tidak tahu key tadi. Alice tidak tahu key milik Bob itu seperti apa, dan Bob juga tidak tahu key milik Alice itu seperti apa. Tapi dengan proses yang seperti tadi, mencampurkan seperti tadi itu, mereka bisa sampai di akhir proses mereka bisa memiliki key yang sama. Itu ibaratnya kalau di gambar itu jadi warna coklat itu common secret. Jadi ada satu hasil rahasia yang hanya mereka berdua yang tahu. Hanya Alice dan Bob yang tahu. Hanya Alice dan Bob yang dapat common secret itu. Kenapa? Ya karena hanya mereka berdua yang punya rahasia warna atau key yang untuk dicampurkan tadi. Jadi kalau dianalogikan dengan itu, kira-kira seperti ini. Ketika Alice dan Bob setuju terhadap sebuah deretan angka tertentu yang mereka ketahui bersama, itu ya, common secrets-nya. Kalau di gambar itu analoginya adalah common pain, mereka ketahui bersama. Tapi yang ini bukan, kita tidak bicara lagi tentang warna, tapi kita bicara tentang key. Jadi mereka Alice dan Bob setuju untuk menggunakan angka yang sama, misalnya 10 atau berapapun gitu. Yang penting mereka setuju menggunakan angka yang sama. Lalu Alice memilih angka rahasia miliknya, key-nya. Alice punya key rahasia, dia bikin ephemeral key, nggak masalah, dia bikin key baru. Untuk setiap sesi ini bisa dilakukan, gitu ya. Untuk setiap sesi Alice bikin key baru, lalu Bob bikin key baru juga untuk setiap sesi. Tapi yang angka common secret-nya tadi, angka yang jadi persetujuan, itu digunakan berulang-ulang, nggak masalah. Misalnya tadi setuju menggunakan angka 127 misalnya, oke. 127 sampai seterusnya digunakan, nggak apa-apa. Yang penting key masing-masing orang, Alice dan Bob, itu membuat key ephemeral key-nya sendiri-sendiri, dan dibuat setiap kali sesi komunikasi akan dilakukan. Untuk setiap sesi mereka membuat ephemeral key masing-masing. Oke ya, sudah cukup jelas ya sampai situ. Mereka membuat ephemeral key masing-masing. Kemudian
ephemeral key masing-masing ini dicampurkan dengan angka yang mereka sudah sepakat tadi. Alice mencampurkan key miliknya dengan angka 127 menggunakan algoritma perhitungan tertentu gitu ya. Dan Bob juga melakukan hal yang sama, mencampurkan, memproses key yang sudah dia buat dengan angka 127 itu. Setelah dicampur, nah hasil campurannya tadi berupa deretan angka juga dikirimkan ke pihak lawannya. Sama seperti proses chat tadi, dikirimkan ke pihak lawannya, lalu pihak lawannya mencampurkan pesan yang diterima tadi, yang barusan diterima, hasil campuran tadi, mereka menerima, lalu mencampurkan dengan key miliknya. Jadi saya ulang, contoh Alice di sini. Alice mencampurkan key miliknya dengan angka 127, kemudian mengirimkan ke Bob. Hasil campuran itu dikirimkan ke Bob. Bob menerima hasil campuran tadi dan dicampurkan kembali dengan key miliknya. Hasilnya adalah satu buah hasil akhirnya, satu buah key tertentu. Nah, sebaliknya, Bob mencampurkan angka 127 tadi dengan key miliknya. Lalu kemudian dikirimkan ke Alice. Alice kemudian mencampurkan hasil campuran yang diterima dari Bob barusan dengan key miliknya. Dan ini akan menghasilkan hasil campuran akhir yang sama antara Bob dengan Alice. Nah, Diffie-Hellman Key Exchange itu bekerja dengan cara seperti itu. Nah, cuma Diffie-Hellman Key Exchange biasanya ya tentu saja dia menggunakan rumus perhitungan tertentu untuk mencampur angka-angka tadi. Seperti itu kira-kira. Tapi ini sekarang Diffie-Hellman Key Exchange ini masih jadi andalan sampai sekarang untuk ketika ada dua pihak atau lebih ingin berbagi common secret seperti itu, ingin menghasilkan rahasia, ingin mendapatkan key yang sama untuk masing-masing orang. Ini Diffie-Hellman Key Exchange ini masih sangat handal sampai sekarang gitu. Jadi masih digunakan dan belum ditemukan kelemahan yang berarti, kira-kira seperti itu. Terutama untuk varian dari Diffie-Hellman Key Exchange yang bernama elliptic curve Diffie-Hellman. Itu adalah versi Diffie-Hellman tapi versi elliptic curve. Anda mungkin sudah dengar tadi elliptic curve di waktu sebelumnya kita bahas tentang asymmetric cryptography di video sebelumnya. Itu kita sudah sempat bahas sekilas tentang kriptografi elliptic curve. Di situ saya sudah menyebutkan bahwa elliptic curve itu jauh lebih kuat daripada RSA. Nah, di sini juga berlaku demikian. Elliptic curve Diffie-Hellman itu jauh lebih kuat daripada Diffie-Hellman biasa. Nah, itu biasanya sekarang banyak dipakai yang elliptic curve Diffie-Hellman itu. Oke. Jadi kita sudah bahas dua metode, satu RSA Key Exchange, yang kedua dengan Diffie-Hellman Key Exchange dan variasinya yaitu elliptic curve Diffie-Hellman. Nah, ini kita kembali ke masalah terkait dengan kunci publik yang ditaruh di publik di internet seperti itu. Tadi kita selalu menyebutkan bahwa public key di kriptografi asimetris, entah itu RSA atau itu elliptic curve kriptografi, kita menyebutkan bahwa public key diberikan ke umum nggak apa-apa, ya.
Ditaruh di internet nggak apa-apa diketahui oleh orang-orang. Iya, betul. Nah, tapi permasalahannya adalah, oke, misalnya kembali ke kasus awal, Bob ingin berkomunikasi dengan Alice. Lalu Alice itu ceritanya sudah naruh public key-nya di internet misalnya. Kan Bob tinggal ngambil. Ya, Bob tinggal ngambil. Cuman ketika Bob ngambil public key milik Alice di internet, dari mana dia tahu bahwa public key itu memang Alice yang membuat? Bisa jadi ada orang lain yang pura-pura jadi Alice lalu masang public key itu di internet. Nah, gitu ya. Jadi memang betul bahwa ketika kita berhasil mendapatkan public key, lalu kita mengirimkan pesan dengan menggunakan public key itu, kita enkripsi gitu ya, pesannya dikirimkan. Betul, hanya orang yang memiliki private key itu yang bisa. Betul, iya. Tapi masalahnya adalah public key yang kita dapatkan itu loh, asli atau tidak. Itu yang jadi masalah. Jadi bisa jadi ada orang yang itu tadi berpura-pura jadi orang lain, lalu dia naruh public key. Jadi ada misalnya orang lain berpura-pura jadi Alice, dia naruh public key, dikasih nama Alice, kira-kira kasih nama Alice. Nah, Bob yang nggak sadar, mungkin Bob akan download public key itu dari internet, mengira itu milik Alice. Lalu ketika dia melakukan proses komunikasi, dia nggak sadar bahwa pesan yang dikirimkan Bob itu akhirnya yang membuka adalah orang lain dan bukan Alice. Kenapa? Ya, orang lain itu yang punya private key-nya, Alice justru tidak punya. Gitu, karena Bob yang keliru download public key. Ya, jadi di sini adalah kasusnya itu rawan penipuan gitu. Rawan penipuan dan itu bahaya sekali. Nah, solusinya gimana? Solusinya cukup mudah, sederhana sebenarnya prinsipnya. Menanyakan ke pihak ketiga yang bisa dipercaya, ini benar nggak ini public key milik Alice? Kira-kira seperti itu kasarnya. Benar nggak public key ini milik si X? Betul nggak ini milik si Y? Dan lain sebagainya. Nanya ke pihak ketiga yang bisa dipercaya. Itu solusinya, solusi yang paling mudah. Nah, itu solusi yang seperti ini akhirnya menjadi, katakanlah, ini adalah dasar dari cara kerja dasar dari public key infrastructure. Apa itu? Kita bahas nanti. Nah, pihak ketiga yang bisa dipercaya itu, kalau di public key infrastructure itu disebut sebagai certificate authority. Nah, jadi ceritanya seperti ini. Katakanlah tadi si Alice itu ingin memberikan menaruh public key miliknya di internet. Nah, supaya tidak ada orang lain yang bisa ngaku-ngaku sebagai Alice, lalu orang lain itu misalnya naruh public key-nya di internet gitu ya. Caranya yang ditempuh adalah seperti ini. Pertama, Alice mengajukan ke Certificate Authority, dia mengajukan itu, dia memberikan public key miliknya beserta data dirinya ya, tentu saja itu dikirimkan ke Certificate Authority. Lalu Certificate Authority pertama akan memastikan bahwa yang melakukan aplikasi ini, yang mengajukan ini memang orang yang berhak. Jadi Certificate Authority juga tugasnya juga tidak mudah. Dia harus memastikan dulu, misalnya ada orang yang mengajukan memberikan public key miliknya, dia mengaku bernama Alice. Oke. Nah, Certificate Authority dalam hal ini katakanlah bagian tertentu dari Certificate Authority itu ada bagian lain.
Tapi itu masih bagian dari certificate authority juga, masih satu perusahaan gitu ya. Nah, itu certificate authority itu akan memastikan orang yang mengajukan tadi benar nggak si Elis. Dia harus memastikan itu dulu. Ketika sudah dipastikan bahwa itu memang orang yang berhak, memang identitasnya betul seperti itu, dan Certificate Authority sudah menerima satu data dirinya, dan dua yang paling penting adalah menerima public key milik orang itu, maka Certificate Authority bisa menerbitkan sertifikat digital atau digital certificate. Nah, di situ ada identitasnya gitu ya. Ada identitasnya bahwa itu memang sertifikat digital certificate atau sertifikat digital itu ada identitasnya. Itu milik Elis. Nah, gitu. Jadi sudah berbentuk sertifikat. Nah, sertifikat itu isinya adalah public key tadi. Jadi misalnya Elis mengajukan ke Certificate Authority, dia memberikan kan satu tadi ada data diri dan dua public key miliknya. Nah, tadi nanti Certificate Authority akan memberikan sertifikat digital ke Elis, dan di dalam sertifikat digital itu terkandung public key-nya, public key milik Elis tadi. Selain itu, di dalam sertifikat digital ada informasi-informasi tambahan yang nanti akan bisa digunakan untuk memastikan bahwa sertifikat itu, public key itu yang ada di dalamnya memang betul-betul milik Elis. Itu ada data-data tambahan yang bisa digunakan untuk itu. Nah, sekarang kita cukup kira-kira seperti itu saja. Nanti ketika kita bahas tentang sertifikat digital, mungkin kita akan membahas lebih dalam lagi data seperti apa yang terkandung di dalamnya. Kok dibilang ini bisa digunakan untuk melakukan checking keaslian gitu ya, seperti itu. Nah, itu data-data apa saja itu kita pelajari, insya Allah kita pelajari di kemudian hari. Nah, untuk saat ini kita cukup mengetahui bahwa ada data-data tambahan di dalam sertifikat digital itu yang bisa digunakan untuk memastikan bahwa public key yang terkandung di dalamnya itu memang milik orang yang nama atau identitasnya tertera di sertifikat digital itu. Jadi misalnya kita menemukan sertifikat digital di internet, milik siapa? Milik Bill Gates misalnya, atau milik Microsoft. Nah, itu ada data-data tambahan di dalamnya yang bisa kita gunakan untuk melakukan checking. Itu sertifikat betul-betul sertifikat asli punya Bill Gates atau tidak. Atau tadi untuk yang punya Microsoft, ini sertifikat betul-betul asli punya Microsoft atau tidak. Nah, itu bisa kita cek. Nah, dengan cara seperti ini tidak bisa lagi dipalsukan gitu. Tidak bisa lagi ada orang yang mengaku-ngaku. Jadi misalnya untuk Bill Gates tadi ada orang jahat yang ingin mengaku-ngaku sebagai Bill Gates misalnya. Dia taruh public key-nya di internet. Nggak bisa. Kenapa? Karena kalau misalnya Bill Gates ternyata sudah punya sertifikat digital, nah itu orang lain tidak bisa mengaku-ngaku. Kenapa? Karena itu tadi sertifikat digital sudah mengandung data-data tambahan yang dengan itu kita bisa melakukan checking sertifikat itu asli atau tidak. Sertifikat digital itu aman, diubah sedikit saja akan ketahuan. Jadi kan tadi disebutkan bahwa sertifikat digital itu di dalamnya mengandung public key gitu ya. Jadi misalnya untuk sertifikat digitalnya Bill Gates, di dalamnya ada public key milik Bill Gates. Nah, itu sertifikat digitalnya kalau ada orang jahat yang ingin mengaku-ngaku sebagai Bill Gates, mungkin dia akan mencoba mengubah sertifikat digital itu lalu ditaruh di internet gitu ya. Public key-nya diganti dengan milik orang jahat tadi. Kan
Kita mungkin berpikiran seperti itu. Ya udah ganti aja public key-nya. Tidak bisa. Sertifikat digital itu dirancang khusus supaya ketika ada perubahan sedikit saja, maka akan langsung ketahuan bahwa sertifikat itu tidak asli. Nah itu, jadi sertifikat digital itu menjamin keamanan data, bahwa data belum diubah, data masih seperti aslinya. Dalam hal ini, data yang ada di dalamnya, dalam konteks pembahasan kita sekarang adalah data tentang public key. Gitu ya, itu akan jadi aman public key kita di internet. Kita taruh sertifikat digital milik kita di internet, tidak akan ada orang lain yang bisa mengaku-ngaku sebagai kita. Kira-kira seperti itu. Oke ya. Nah, sertifikat digital yang sekarang umum digunakan itu formatnya adalah format X509, itu yang biasa digunakan. Ya, ini sekedar untuk sekarang, ini sekedar informasi tambahan saja. Nanti mungkin akan kita pelajari di kemudian hari, insya Allah. Lalu kemudian kita sudah bahas 3 metode ya. 1 RSA Key Exchange, 2 DB Hellman Key Exchange, 3 Public Key Infrastructure, dan yang keempat ada Web of Trust. Nah, Web of Trust ini sebenarnya secara prinsip dia mirip cara kerjanya seperti Public Key Infrastructure. Public Key Infrastructure atau kita singkat PKI gitu aja ya. PKI itu cara kerja intinya kan kita menanyakan ke pihak ketiga, dalam arti kalau di kasusnya PKI adalah Certificate Authority atau CA gitu ya. Nah kita tanya ke CA, ini apa namanya sertifikatnya asli atau tidak. Nah itu hakikatnya seperti itu cara kerjanya. Detailnya seperti apa? Sekali lagi mungkin kita akan bahas di kemudian hari waktu kita mempelajari sertifikat digital. Nah, Web of Trust ini cara kerjanya juga sama. Ketika kita menerima public key dari yang katanya konon milik seseorang, misalnya kalau di kita nih, misalnya kita menerima public key milik siapa ya, milik Bu Risma misalnya. Bu Risma misalnya, Bu Risma punya public key, konon katanya ini key punya Bu Risma ya. Oke. Dari mana kita yakin bahwa ini key memang punya Bu Risma dan bukan orang lain yang berpura-pura jadi Bu Risma? Caranya mudah. Kita tanya aja orang-orang yang kita percaya yang ada di sekitar kita, ke teman-teman kita. Ini bener nggak sih ini punya Bu Risma? Ini bener nggak ini punya Bu Risma? Dan lain sebagainya. Nah, itu Web of Trust caranya seperti itu, prinsip kerjanya. Bisa dilihat di diagram. Itu contohnya adalah Ingo, saya di myself di sebelah kiri yang warna kuning itu. Saya misalnya saya punya teman namanya Eva dan Excel. Nah, itu katakanlah saya percaya dengan Eva dan saya percaya dengan Excel. Di situ disebutkan direct trust. Percaya langsung. Saya dengan Eva dan saya dengan Excel. Nah, dengan saya percaya Eva dan Excel ini, Eva dan Excel kalau ngasih key ke saya, public key gitu ya, ngasih ke saya, otomatis saya percaya. Saya percaya dengan mereka kok. Jadi misalnya Eva menyampaikan ke saya, ini loh key-nya Bu Risma. Nah saya menerima informasi itu, saya percaya saja. Karena toh saya sudah menetapkan bahwa saya percaya ke Eva dan saya percaya ke Excel. Nah kira-kira seperti itu. Lalu ceritanya kalau di gambar itu, ini akhirnya berbentuk jejaring. Eva punya teman lagi, misalnya Eva punya teman namanya Manuel dan Manfred. Lalu ada Susi. Nah itu Eva punya teman 3 itu. Dan Eva temannya adalah Manuel dan Manfred.
Oh, maaf. Ini Eva temannya hanya Manuel. Maaf, Eva sekali lagi ya saya ulang. Eva temannya hanya Manuel. Axel temannya adalah Manfred. Dan Susi adalah teman dari Manuel dan Manfred. Tahu dari mana? Itu dari tulisan-tulisan yang direct trust. Direct trust itu artinya adalah teman, betul-betul teman gitu ya, teman yang dipercaya langsung. Jadi Eva temannya adalah saya sendiri, Ingo, dan Manuel. Axel temannya adalah saya sendiri, Ingo, dan Manfred. Itu ada direct trust. Setelah saya lihat lagi, maaf, sepertinya ini keliru, harus saya ralat. Ingo, teman dari Ingo atau saya sendiri adalah Eva dan Axel. Itu direct trust ya. Lalu Eva temannya adalah saya dan Manuel. Manuel punya teman lagi selain Eva adalah Susi. Susi punya teman lagi selain Manuel. Itu dia juga punya teman lagi namanya Manfred. Jadi itu diagram awalnya ini sebenarnya seperti lingkaran. Axel nyambung ke Ingo, Ingo nyambung ke Eva, Eva nyambung ke Manuel, Manuel nyambung ke Susi, Susi nyambung ke Manfred. Tapi antara Axel dan Manfred nggak nyambung, bukan teman. Nah, itu ada tingkatan kepercayaan. Kalau dengan teman kita sendiri mungkin kita percaya langsung gitu ya. Misalnya Ingo, saya percaya dengan Eva dan Axel karena teman langsung. Saya percaya kok keputusan mereka bisa dipercaya, harusnya mereka nggak akan nipu saya gitu. Jadi ketika Eva atau Axel bilang ke saya, ini public key milik Bu Risma, maka itu bisa dipercaya, itu memang public key milik Bu Risma, seperti itu. Tapi apa yang terjadi? Katakanlah kita dapat, kalau misalnya kita dapat dari public key milik Bu Risma tadi dari orang lain. Misalnya kita dapat dari Susi. Loh, Susi bilang, ini loh public key milik Bu Risma, saya punya public key milik Bu Risma. Nah, public key milik Bu Risma itu, atau Susi memastikan gitu ya, misalnya Susi mengatakan public key ini asli milik Bu Risma. Kata-kata Susi tadi yang mengatakan bahwa public key tertentu itu milik Bu Risma, itu seberapa besar bisa dipercayanya? Ya, kita bisa runut. Kita tadi sudah memutuskan bahwa kita percaya Eva gitu, oke. Lalu ternyata setelah dirunut, Eva ternyata percaya ke Manuel dan Manuel percaya ke Susi. Nah, ini kalau dirunut kan seharusnya jadinya konsekuensinya adalah kita bisa percaya omongannya Susi. Kenapa? Karena kalau dirunut ternyata Susi ini ternyata orang yang bisa dipercaya juga. Dari mana? Karena dia temannya Manuel. Manuel percaya ke Susi, ya. Loh, lalu Manuelnya sendiri gimana? Loh, Manuel itu ternyata dipercaya oleh Eva. Eva itu kita percaya, gitu. Nah, kalau udah gini kan jadi semacam lingkaran gitu ya. Pada akhirnya kita bisa percaya ke Susi, seperti itu. Nah, itu contoh jejaring seperti itu, cara kerja web of trust. Jadi kita percaya ke orang lain, lalu dia percaya ke beberapa orang lainnya, dan seterusnya. Nah, ini nanti kira-kira gambaran kasarnya seperti itu. Jadi tidak lagi kalau kebalikannya tadi yang public key infrastructure tadi kita bergantung kepada satu badan atau satu perusahaan yang disebut dengan certificate authority gitu ya. Kalau di web of trust ini kita tidak mengandalkan itu, tidak mengandalkan organisasi atau badan certificate authority tadi,
Enggak, kita enggak mengandalkan. Tapi kita mengandalkan adalah jejaring orang-orang seperti itu. Jadi misalnya kita, ya ini wajar lah, kita percaya dengan teman kita, lalu tahu-tahu teman kita bawa temannya yang lain. Kira-kira kita percaya atau tidak? Kemungkinan besar bisa lah kita percaya itu. Kalau memang ternyata sih kita punya teman namanya Agus misalnya, Agus terus bawa temannya namanya Zainal. Oke, lalu Agus mengatakan ke kita, Zainal ini bisa dipercaya ke orangnya. Oke, nah tinggal kita sekarang, kita percaya ke Agus nggak? Kalau memang kita sudah percaya ke Agus, lalu Agus mengatakan Zainal ini orang yang bisa dipercaya, maka sebenarnya kita bisa menganggap bahwa Zainal ini memang orang yang bisa dipercaya, kan kira-kira seperti itu. Nah, web of trust cara kerjanya seperti itu. Cuma yang dibicarakan adalah tentang public key, ya, kira-kira begitu ya. Oke, itu sampai sini materi tentang key distribution. Jadi kesimpulannya secara umum ada 4 cara yang umum digunakan untuk menyampaikan public key kita secara aman, atau bukan menyampaikan public key, berbagi key secara aman ke orang lain. Yang pertama adalah dengan RSA Key Exchange, walaupun ini pada akhirnya tidak disarankan digunakan lagi RSA Key Exchange. Lalu kemudian dengan Diffie-Hellman Key Exchange. Selain itu dengan Public Key Infrastructure. Dan yang terakhir dengan menggunakan Web of Trust. Oke, demikian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.